Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam video pembelajaran sejarah. Ingat, belajar sejarah itu menyenangkan dan jangan sekali-sekali melupakan sejarah, seperti kata Bung Karno. Hari ini kita akan membahas tentang strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa. Kalian bisa melihat video pembelajaran saya sebelumnya di channel YouTube Pak Agus Sejarah. Marilah sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu menguraikan tentang strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa sampai dengan abad ke-20. Kemudian menganalisis contoh-contoh strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa sampai dengan abad ke-20 dalam bentuk tulisan. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Marilah kita simak ulasan video berikut ini. Ya, silakan kalian perhatikan gambar pahlawan berikut ini. Apakah kalian mengetahui pahlawan-pahlawan yang ada di tayangan berikut ini? Pahlawan-pahlawan ini begitu besar jasanya bagi bangsa Indonesia dan juga daerahnya. Kita harus menghargai jasa-jasa para pahlawan yang telah berjuang, mengorbankan jiwa, raga, darah, air mata ya dalam membela negerinya dan juga negara kita bangsa Indonesia. Bagaimana dengan cara yaitu melaksanakan tugas kita yaitu belajar dan mengisi kemerdekaan ini dengan baik. Nah, kalian bisa simak ini adalah beliau adalah pahlawan Sultan Nuku dari Maluku. Kemudian ada Sultan Bahabula, kemudian ada Sultan Ageng Tirtayasa. Ya ini berupa bentuk patung ya, beliau berasal dari Banten. Kemudian ada Sultan Iskandar Muda dari Aceh, Sultan Agung dari Kerajaan Mataram, kemudian ada Sultan Hasanuddin dari Goa, Sulawesi Selatan. Kalian perhatikan gambar juga berikut ini, ya para pahlawan yang sangat besar jasanya bagi bangsa Indonesia. Beliau adalah Cut Nyak Dien, ya, pahlawan wanita berasal dari Aceh. Ya, beliau kemudian ditangkap dan dibuang ke daerah Sumedang. Nah, kemudian ada Marta Christina Tiahahu, kemudian ada juga Pangeran Diponegoro, kemudian ada Tuanku Imam Bonjol dari Sumatera Barat, kemudian Pangeran Antasari dari Kalimantan Selatan, kemudian dari Maluku Ambon yaitu dari pahlawan Kapten Patimura, kemudian ada Nyi Ageng Serang, ada Sise Mangaraja 12 dari Batak, I Gusti Ketut Jelantik dari Bali, dan tentu saja Tengku Umar. Nah, pahlawan yang tadi disebutkan beliau-beliau ini berjasa melawan kongsi dagang VOC. Sedangkan ini ya dari slide ini ya, beliau pahlawan-pahlawan yang berjasa dalam menentang kebijakan Belanda. Silakan juga perhatikan gambar pahlawan berikut ini. Beliau adalah pahlawan-pahlawan ya, Dr. Wahidin Sudirohusodo, kemudian ada Dr. Sutomo, mungkin kalian masih ingat dengan pendirian Budi Utomo ya. Kemudian tokoh Indisipartits ya, 3 serangkai ya, ada Dawes Dekker, kemudian ada Dr. Cipto Mangunkusumo, dan juga ada Ki Hajar Dewantoro atau Dr. Suwardi Suryaningrat. Kemudian ada Kiai Haji Samanhudi, kemudian Hos Cokraminoto, guru dari
tokoh-tokoh ya nasional ya yang tempatnya di Surabaya itu menjadi tempat mondok tokoh-tokoh yang kita kenal, misalnya Soekarno ya dari umur 15 tahun ya, kemudian Semaun, tokoh yang beraliran komunis ya. Kemudian juga ada juga tokoh Kartosuwiryo ya, maaf, Kartosuwiryo, tokoh dari Darul Islam atau DITI. Nah, semua itu beliau adalah murid-murid dari Hos Cokro Aminoto. Kemudian Kiai Haji Agus Salim yang menguasai banyak bahasa sebagai diplomat juga ya. Nah, beliau belajar bahasa-bahasa itu secara otodidak. Ya, kemudian tentu saja Soekarno-Hatta sebagai bapak proklamator kita yang memproklamasikan kemerdekaan. Beliau ini sangat besar jasanya ya untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Oleh sebab itu kita harus menghargainya ya dan mengisi kemerdekaan dengan belajar dengan sungguh-sungguh. Kalian bisa belajar dari biografi tokoh-tokoh besar kita, para pahlawan-pahlawan kita yang bisa kita ambil ya suri tauladannya. Nah, apa perbedaannya dari gambar pahlawan tadi ya, yaitu perlawanan-perlawanan dari melawan kongsi dagang VOC, kemudian perlawanan yaitu melawan pemerintah Belanda, kemudian ada juga tokoh-tokoh nasional. Nah, perbedaannya ya perlawanan itu dibagi menjadi dua, yaitu perlawanan sebelum abad ke-20, kemudian juga pada sesudah atau pada abad ke-20 ya yang dipimpin oleh tokoh-tokoh nasional kita dan tokoh lainnya. Ya, begitu banyak para pahlawan ya yang tidak bisa disebutkan satu persatu di slide ini. Dan tidak melupakan rasa hormatnya kita kepada mereka. Dan juga para pahlawan yang mungkin tidak dikenal ya, yang berada ya menjadi korban ya, yang berada di makam-makam yang mungkin tidak diketahui ya, tetapi beliau juga berjasa bagi negara kita. Nah, apa yang memicu perlawanan-perlawanan dari para tokoh nasional atau para pahlawan tersebut adalah adanya sikap dan kebijakan Belanda yang memicu perlawanan antara lain, yaitu yang pertama monopoli perdagangan, ya kemudian ada ekspansi wilayah atau perluasan wilayah, kemudian ada juga arogansi terhadap kerajaan-kerajaan pribumi, kemudian diskriminasi terhadap penduduk pribumi, kemudian ada juga penderitaan rakyat, misalnya akibat sistem tanam paksa, kemudian intervensi terhadap urusan internal kerajaan pribumi. Hal inilah yang memicu perlawanan dari rakyat Indonesia terhadap kebijakan-kebijakan Belanda. Kemudian bagaimana akhir dari perlawanan tersebut? Tentu saja perlawanan ini demikian banyak, tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Ini sebagai contoh saja, yaitu perlawanan dari Kesultanan Siak ya, dengan cara menggunakan siasat ya, siasat hadiah sultan namanya. Kemudian pengorganisiran, yaitu adanya perlawanan etnis Cina ya, orang-orang Cina memberontak terhadap Belanda karena adanya surat ya, surat pas agar mereka bisa masuk ke negeri Indonesia. Kemudian ada yaitu akhir perundingan ya, yaitu perjanjian Bongaya di Kesultanan Goa antara Sultan Hasanuddin ya. Nah, ini yang merugikan dari rakyat Sulawesi Selatan. Kemudian penjebakan ya, Sultan Ageng Tirtayasa yang ditangkap kemudian dijebloskan penjara ya, yang mereka ini Belanda ini kemudian kerjasama dengan Sultan Haji ya putranya ya, Kesultanan Banten dan
Kemudian Sultan Hairun ya di Kesultanan Ternate yang dibunuh oleh Belanda ya, sehingga menyebabkan putranya Sultan Baabullah bangkit ya, kemudian melakukan perlawanan. Kemudian pemecahan yaitu Kesultanan Mataram dipecah-pecah melalui perjanjian Giyanti ya, yang membagi menjadi dua antara Surakarta dan Yogyakarta, dan juga dibagi lagi nanti dengan adanya perjanjian Salatiga. Kemudian pertempuran, akhir dari pertempuran ini ada Kesultanan Aceh ya, kemudian juga ada Kesultanan Tidore tahun 1805. Nah, ini contoh-contoh kecil ya, banyak sekali ya akhir dari perlawanan ini. Nah, perbedaannya di mana ya? Perlawanan terhadap kolonialisme sebelum lahirnya kesadaran nasional atau sebelum abad ke-20, karakteristiknya ya, ciri khasnya perlawanan terhadap penjajahan asing yaitu sebelum lahirnya kesadaran nasional adalah yang pertama bersifat lokal ya, tadi sifatnya kedaerahan ya, oleh para pemimpin-pemimpin, penguasa, raja ya, atau para tokohnya. Karena sifatnya lokal, maka mudah sekali dipecah belah ya, dengan cara divide et impera ya, antara misalnya antara Sultan Haji dengan Sultan Ageng Tirtayasa di Banten ya. Ya, mereka merupakan adalah beliau-beliau ini putra dan juga seorang ayah. Kemudian bergantung juga pada seorang pemimpin karismatik ya. Jadi ketika pemimpin karismatiknya ini ditangkap atau terbunuh ya, kemudian akan diteruskan oleh pemimpin berikutnya, atau perlawanan itu bisa saja padam. Karena tergantung dari seorang pemimpin ya, satu orang ya pemimpin karismatik. Kemudian perlawanan ini mengandalkan kekuatan bersenjata. Nah, ini kekuatan bersenjata ini mungkin tidak sebanding dengan senjata yang dimiliki oleh Belanda. Kemudian apa bedanya dengan ciri perjuangan yang dilakukan setelah abad ke-20? Yaitu yang pertama, perlawanan ini dipelopori oleh kaum terpelajar. Ya, kaum terpelajar ini muncul karena adanya politik etis. Kemudian yang kedua, organisasi yang dibentuk bersifat modern. Nah, perlawanan ini dalam bentuk organisasi-organisasi seperti Budi Utomo, Indonesia Partij, kemudian ada Serikat Islam ya, dan juga organisasi-organisasi modern lainnya. Kemudian lebih terarah atau terorganisir ya dari organisasi itu, karena tujuannya ada jelas ya, ada yang bersifat budaya, sosial, kemudian ada juga yang lebih tegas ya, atau tujuannya bersifat Indonesia merdeka. Contohnya misalnya Indonesia Partij. Kemudian bersifat nasional, tidak kedaerahan. Jadi sifatnya ini nasional dan juga tidak tergantung salah satu tokoh karismatik saja ya. Ini yang merupakan ciri perjuangan setelah abad 20. Ya, itulah tadi ya, walaupun ada perbedaan ciri khas ya dari perlawanan sebelum abad ke-20 dan juga sesudah abad ke-20 ya, tapi kita wajib menghargai jasa para pahlawan tersebut karena mereka sama-sama berjuang untuk mengusir penjajah dari Indonesia. Terima kasih, semoga tayangan video ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viva Historia, Historia Magistra Vitae.